selaku moderator yang akan menemani teman-teman sekalian dan pembicara kita dari awal acara hingga akhir acara. Nah, sebelum kita mulai acara pada kali ini, mari kita saksikan bersama video profil Universitas Islam Sultan Agung. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah. Sungguh beruntung pula orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, karena mereka sedang mendaki menuju derajat yang lebih tinggi. Sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Beberapa derajat. Universitas Islam Sultan Agung Unisula yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pada 20 Mei 1962 di Kota Semarang, Jawa Tengah telah berkontribusi penting di dunia pendidikan dan kini terus tumbuh dan berkembang, bertransformasi menjadi Universitas Islam terbaik di Indonesia. Alhamdulillah, saat ini di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Dr. Gunarto SH.MH, Unisula berhasil meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional. Dalam proses pendidikannya, Unisula yang berbasis Islam berkomitmen penuh mencapai visi mewujudkan generasi Khairul Ummah. Generasi Khairul Ummah merupakan generasi terbaik yang dicita-citakan, generasi yang beriman, bertakwa, beramal soleh, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Untuk mencapainya, Unisula senantiasa istiqomah menerapkan budaya akademik Islami serta konsep kampus Birrul Walidain, sehingga diharapkan akan tumbuh generasi yang kompeten, berhati mulia, juga peduli dan berbakti kepada kedua orang tua. Di usianya yang lebih dari 60 tahun saat ini, Unisula memiliki 40 prodi yang mayoritas terakreditasi A dan unggul. Selain terakreditasi nasional dari BAN PT, sebanyak 13 prodi di Unisula juga mendapatkan akreditasi internasional dari Accreditation Service for International Schools, College, and Universities (ASIC) yang berbasis di London, dan terakreditasi dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization ABES 21 yang berpusat di Tokyo, Jepang. Unisula didukung oleh para pengajar terbaik di bidangnya, yang telah mengukir berbagai prestasi di nasional dan internasional. Unisula juga terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik dengan meningkatkan kualitas sumber daya insaninya. Salah satu ikhtiarnya diimplementasikan melalui program mencetak 100 profesor pada tahun 2027 mendatang. Unisula merupakan kampus teladan dalam pengelolaan kampus yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkomitmen mewujudkan kampus yang green, eco, dan smart. Memiliki teknologi informasi yang unggul dalam menopang sistem pembelajaran, sehingga lebih efektif dan efisien. Unisula juga didukung berbagai infrastruktur berstandar internasional dan memiliki fasilitas pembelajaran unggulan yang terintegrasi di areal kampus seluas 40 hektar di kawasan Pantura, Semarang yang sangat strategis dan mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi. Dengan pola pendidikan dan berbagai keunggulan pendukungnya, tidak mengherankan jika saat ini para mahasiswa Unisula telah mencatatkan berbagai prestasi nasional dan internasional di berbagai kejuaraan, seperti kompetisi robotik, desain jembatan, olahraga, seni, dan berbagai ajang bergengsi lainnya.
Dalam rentang perjalanannya yang panjang, Unisula terbukti berkontribusi penting memajukan pendidikan di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mari senantiasa percayakan pendidikan Anda dan putra-putri Anda di kampus Unisula, kampus Islam terakreditasi unggul yang terus berikhtiar mendidik para mahasiswanya menjadi pribadi-pribadi yang kompeten, pribadi-pribadi yang birrul walidain, generasi terbaik, generasi Khairul Ummah. Baik, teman-teman sekalian. Jadi Unisula adalah sebuah PTS yang berbasis Islam dan yang tentunya telah meraih berbagai penghargaan. Salah satunya telah meraih peringkat pertama PTS di Jawa Tengah, peringkat 6 PTS di Indonesia, dan peringkat 27 PTN dan PTS di Indonesia versi The World University Rankings di tahun 2024. Dan hal ini membuktikan bahwa Unisula sebagai PTS di Semarang mampu berkompetisi dengan PTN atau PTS terbaik di Indonesia lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita dengarkan secara seksama sambutan dari Kepala UPTKUI atau OIA, Office International Affairs, kepada Bapak Rio Luhung Pribadi. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Nana, atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang kita banggakan bersama pembicara kita, our speaker pada hari ini ada Kak Dai Rito dari Thailand. Selamat sore, Kak Dai. Dan Sore, ada juga Kak Ain Safiah binti Al-Aziz dari Malaysia, mahasiswi Universitas Kebangsaan Malaysia. Selamat sore, Kak Ain. sama sore. Oke. Serta yang saya banggakan rekan-rekan Office of International Affairs Unisula, serta segenap peserta Paralinia seri 2 tahun 2024. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan rahmat kepada kita, sehingga kita dapat bertemu, khususnya Ramadan di tahun ini kita bisa menikmati bulan Ramadan dan juga mengikuti kegiatan Ramadan keliling dunia atau Ralinia 2024 yang rutin diadakan oleh Office of International Affairs Universitas Islam Sultan Agung. Adapun tujuan utama penyelenggaraan Ralinia yang sudah seri kedua ini di tahun 2024 ini, yang pertama tentu sebagai dakwah Islamiyah, cara kita semua untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan saling berbagi ilmu, menuntut ilmu, menambah ilmu kita masing-masing. Yang kedua tentu dengan memperluas wawasan tentang bagaimana sih suasana Ramadan di luar Indonesia, yang pada pekan lalu kita sudah dengar cerita di London, Inggris, dan juga New Zealand di Selandia Baru. Untuk di seri ini kita akan mendengarkan di Thailand dan Malaysia, ya, negara tetangga kita, masih jiran kita. Jadi apa sih yang membedakan, apa sih yang sama, kita juga penasaran tentang Ramadan di Thailand dan Malaysia khususnya. Kemudian yang terakhir, tentu saja kegiatan ini untuk mempertegas komitmen Unisula untuk terus memberikan program-program internasional atau pengetahuan-pengetahuan internasional kepada mahasiswanya, dan juga menegaskan Unisula sebagai kampus global, karena kami menyediakan banyak kegiatan internasional untuk teman-teman mahasiswa bisa ikuti dan bisa mendengarkan perspektif internasional dari alumni ataupun mahasiswa internasional yang sedang studi di luar negeri. Nah, berbagai kegiatan internasional juga banyak kami kerjakan di Universitas Islam Sultan Agung. Di antaranya adalah setiap tahun pasti kami mengirim student exchange ke berbagai mitra di luar negeri. Kemudian di Unisula juga sudah rutin kedatangan dosen luar negeri, ya. Jadi bagi teman-teman yang kurang percaya diri begitu untuk pergi ke luar negeri, jangan khawatir, bakal tetap dapat pengalaman internasional dengan kehadiran dosen-dosen internasional yang rutin terjadwal berkuliah atau melaksanakan kuliah di Unisula. Selain itu juga ada beberapa mahasiswa asing tentunya, baik secara online maupun offline, yang ke Unisula. Begitu contohnya Kak Dai ini merupakan alumni dari S1 dulu, ya, sudah lulus, dan ini juga sedang menempuh S2 secara daring begitu. Jadi Unisula lah kalau saya bilang Kak Dai inilah. Nanti kita bisa dengarkan pengalaman dan juga ceritanya tentang Ramadan di Thailand, begitu juga di Malaysia oleh Kak Ain nanti. Jadi
Mari kita simak, mari kita dengarkan bersama. Semoga mendapatkan manfaat ilmu, manfaat berkah Ramadan, begitu ya. Dan ini merupakan dari kedua atau seri penutup dari Ralinia di tahun ini. Nanti juga kami mengajukan permohonan maaf kalau dalam penyelenggaraan Ralinia di tahun ini ada kekurangan dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Dan semoga kita bisa bertemu di Ramadan tahun depan dan kita bisa menyelenggarakan Ralinia lagi dan saling belajar bersama lagi. Sekiranya itu dari saya. Selamat menikmati Ralinia seri 2 dan selamat belajar. Semoga puasanya lancar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio atas sebutannya. Nah, seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Rio barusan mengenai Ralinia, ini adalah sebuah program dari OIA yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada teman-teman Indonesia sekalian bagaimana sih tradisi dan budaya selama Ramadan di beberapa negara di dunia. Salah satunya negara yang akan kita bahas pada hari ini adalah negara Thailand dan negara Malaysia. Nah, sebelum kita beralih kepada inti acara, mari kita bersama-sama mengenal lebih dalam pembicara kita yang pertama ini. Dengan kita perhatikan bersama background dari Kak Anawin Dairito, atau kita bisa panggil beliau sebagai Kak Dai. Nah, Kak Dai ini memang beliau adalah alumni mahasiswa S1 di jurusan akunting dan saat ini sedang menempuh S2 secara daring di jurusan manajemen. Beliau juga termasuk mahasiswa aktif, teman-teman. Salah satunya seperti di tahun 2016, beliau menjadi Guide for Indonesian Business Groups. 2018, beliau menjadi translator Indonesia ke bahasa Thailand untuk Thai Business Group. Dan di 2020 menjadi Economic Assistant to the Consulate Indonesian. Dan 2021 hingga sekarang beliau sedang melakoni jabatan sebagai export marketing. Wah, keren banget ya teman-teman, ternyata pembicara kita ini tuh cukup inspiratif. Nah, selain itu, bahasa yang Kak Dai kuasa ini ada 3, yaitu Thailand sendiri, karena beliau datang dari Thailand, Indonesia, dan bahasa Inggris. Wah, ini sangat membawa kita kepada nostalgia dulu ya teman-teman, karena Thailand ini cukup terkenal juga di Indonesia, apalagi perfilmannya. Jadi harapannya mungkin nanti waktu Kak Dai udah muncul di layar, bisa menyapa teman-teman semua dengan bahasa Thailand ya, Kak Dai. Oke, nah mari kita sambut bersama-sama teman-teman Kak Dai Rito. Apa kabar Kak Dai? Alhamdulillah baik. Oke, Suaranya jelas? suaranya kurang keras sedikit Kak. Tes. Udah. Masih kurang keras lagi ya. Ini udah belum? Sudah Kak. Sudah. Oh, mungkin Oke, Kak saya Dai. harus dekat sama komputer. Baik, Kak Dai. Jadi, untuk waktu 20 menit ke depan dan layar akan saya berikan kepada Kak Dai. Oke. Saya izin share dulu ya. Ini kelihatan nggak? Sudah Kak Dai, sudah kelihatan. Oke.ครับ สวัสดีครับ ผมนายดาอนาวินิตโตนะครับ ก็มาจากประเทศไทยนะครับ เป็นนักศึกษาอยู่เอ่อมหาวิทยาลัยอิสลามSultan Agung ประจำอินโดนีเซียนะครับ Oke, jadi pertama kali saya minta saya Oke, pertama kali saya syukur Alhamdulillah yang sudah kasih kesempatan saya invite saya untuk gabung dengan acara ini. Saya merasa senang sekali bisa ikut acara ini dan bisa share
bagaimana aja bulan Ramadan di negara Thailand. Oke, saya lanjut lah kalau gitu. Sudah tadi Mbak sudah perkenalan saya sedikit. Saya akan berkenalan sedikit lagi. Nama saya itu Anawin dengan bahasa Thailand, tapi di bahasa Arab namanya Dai Rito. Sekarang umurnya 27 dan juga belum nikah, sekarang lagi kerja. Saya menjadi mahasiswa Thailand angkatan pertama di Unisula. Jadi waktu itu kami menjadi angkatan pertama di situ tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Tapi setelah 6 bulan atau 1 tahun, alhamdulillah bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan waktu itu sekitar masuknya sekitar 13 orang, tapi angkatan pertama ini lulusnya hanya 4 orang saja. Termasuk saya sendiri di situ. Jadi S1 saya di akuntansi, di ekonomi akuntansi. Dan sekarang S2 Magister Manajemen. Insya Allah akan lulus pada bulan Juni tahun ini. Mungkin saya minta teman-teman untuk doakan biar lancar. Sekarang saya kerja di IBF. IBF adalah company di Thailand yang punya ownernya Muslim. Saya di bagian ekspor dan saya pernah kirim barang ini, punya company ini, barangnya minuman kurma. Jadi dari kurma asli. Jadi saya pernah kirim ke Indonesia juga sebelum COVID sekitar 10 kontainer. Dan juga saya bisa maksudnya ke luar negeri untuk pameran produk dan juga join event-event di negeri atau di luar negeri. Oke, di sini mungkin ada yang pernah ke Thailand belum ya? Ada yang pernah ke Thailand di sini? Halo? Ada Dai. Oh, ya ini udah. Oke, alhamdulillah mungkin ada sebagian yang pernah ke Thailand. Tapi ini data yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman bahwa negara Thailand ini peta negara Thailand dan juga ibu kotanya namanya Bangkok. Sekarang sudah diganti dengan nama yang lebih panjang dan susah dipanggil. Namanya Krungthep Mahanakhon dan lebih panjang lagi, tapi saya lupa juga. Populasi dan agama di Thailand sekarang kalau update pada 20 Maret 20 tahun ini jumlahnya kurang lebih sekitar 66 juta orang dan sekitar 32 juta ini menjadi laki-laki dan 33 juta lebih menjadi perempuan. Nah, dari Bangkok menjadi kota dengan jumlah yang penduduk terbesar karena menjadi ibu kota biasanya ya orang banyak di sini untuk kerja. Oke, dengan agama di Thailand itu yang teman-teman ketahui agama Buddha lebih banyak sekitar 89%, ya, dan Islam yang kedua sekitar 8% dan agama lainnya sekitar 3%. Jadi ini teman-teman bisa juga ya, maksudnya berapa orang Islam di Thailand harus menjadi minimum, tapi kita harus kuat dan menjadi contoh bagi orang Buddha. Oke, itu secara umum tentang Thailand. Selanjutnya di Thailand juga ada Ketua Majelis Ulama Thailand, tapi di sini dengan bahasa Thailand namanya Samnak Chulara Shamuntri. Orang yang ini namanya Arum Bunchom, ya baru dilantik sebagai
ketua Yayasan MUT ya kalau di Thailand, kalau di Indonesia MUI. Alhamdulillah dia baru dilantik, sudah di pengumuman sama raja di Thailand dan juga semua rakyat Thailand Islam non Muslim sudah ketahui bahwa dia menjadi ketuanya. Dan dia pengumuman Ramadan di Thailand juga waktu itu ada media sosial yang pengumuman juga Ramadan di Thailand tanggal 12 Maret bulan ini ya. Ini pengumumannya. Ini suasana sedikit di kampung. Di kampung di setiap masjid walaupun di ibu kota sendiri juga seperti ini. Jadi setiap sore akan ada market pasar ya, ada pasar Ramadan. Ya, bisa kita beli di situ dan juga untuk orang di masjid, kalau ini di dalam masjid mereka juga ada seorang, maksudnya dia jadi ada seorang yang bayar setiap hari. Jadi dia makan free di masjid. Setiap masjid, sedangkan sekarang juga jika sore saya juga ke masjid untuk makan di masjid. Jarang untuk beli sendiri karena lumayan cukup lah untuk buka puasa di situ. Dan ini memang setiap kalau di ibu kota setiap masjid mereka akan ada acara seperti ini, buka puasa bersama. Tapi kalau di selatan mereka masing-masing kebanyakan seperti itu. Jadi bagaimana untuk presiden atau Thailand mereka juga lihat penting untuk bulan Ramadan ini, mereka buat acara buka puasa bersama dengan Presiden Thailand sama MUT. Jadi mereka undang beberapa orang yang terkenal di Thailand untuk join di acara ini, baru diselenggarakan pada tanggal 21 bulan ini juga. Jadi acara ini dibuatkan setiap tahun. Sudah menjadi jadwal kalau bulan Ramadan akan ada presiden yang invite MUT atau orang terkenal di Thailand, khususnya orang Muslim untuk join di acara ini. Ini cukup bisa lihat bahwa government Thailand maksudnya lihat penting untuk orang Muslim juga. Tidak maksudnya dia tidak merasa government-nya tidak peduli, dia take care terus sama Muslim di Thailand. Dan ini udah mungkin presentasi saya udah cukup sampai di sini aja dulu. Nanti biar teman tanya sama saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Mbak, silakan. Wah, presentasi yang sangat menarik, Kak Dai. Nah, selanjutnya diperuntukkan bagi teman-teman untuk bisa bertanya, baik via di kolom komentar atau raise hand, dan bisa berinteraksi langsung dengan Kak Dai. Oke, sudah muncul satu pertanyaan nih, Kak, dari Cantika Yuniar. Apa makanan favorit Kak Dai di Thailand ketika buka puasa? Wah, apa nih, Kak? Makanan favorit. Biasanya kita, kalau saya itu suka martabak. Ya, seperti kue di Indonesia. Tapi ini namanya martabak. Di Indo ada juga ya?
Iya Kak, martabak ada. Thailand. Ya, ada tapi rasanya mungkin rasa Thailand, bukan rasa Indonesia. Martabak sama minum. Kebetulan saya di minuman kurma, jadi saya langsung minum minuman kurma saya sama martabak itu. Hmm. Itu makan martabaknya nggak diselingi sama Thai tea sekalian, Kak? Sebenarnya orang Thai itu kurang suka sih sama Thai tea Hmm. ya. Hmm. Oke. Tapi di Indonesia itu terkenal sekali Iya benar dengan sekali, Thai Kak. tea. Hmm. Iya, Benar sekali. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua nih, Kak, datang dari Pak Rio pribadi. Sahur dan wah apa ini? Sebentar, Kak. Sahur dan buka puasa jam berapa, Kak, kalau di Bangkok itu? waktu Thailand sama Indonesia itu sama ya, hampir sama. Tapi untuk waktu buka puasa itu kami lebih lambat, sekitar jam 6.30 kita sudah buka puasa, dan sahurnya sekitar jam 5 10 menit. Oke, ya sedikit ada perbedaan lah, Kak, dengan di Indonesia. Hmm. Ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Muhammad Arkan. Kak, bagaimana orang Islam dan Buddha yang sangat erat di sana toleransinya, Kak? Adakah sengketa yang sering terjadi? Wah, ini agak berat nih pertanyaannya. Ya, Gimana, Kak Dei? toleransi. Jadi di Thailand itu memang ada sih, sering ada hal-hal yang tidak baik antara Muslim dan Buddha. Tapi tidak semua seperti itu. Masih ada kelompok yang baik untuk mendorong dan maksudnya membuat mereka lebih paham bagaimana tentang agama Islam. Tapi dengan ada sosial media di Thailand itu menjadi hal yang bagus. Misalnya TikTok, ada salah satu seorang Buddha, dia buat challenge untuk bulan Ramadan. Jadi mau dia itu seorang Buddha, tapi mau merasa bagaimana puasa di bulan Ramadan. Dia buat challenge 30 hari. Jadi dengan sosial media itu saya mungkin membuat orang Buddha sendiri juga lebih paham tentang agama Islam, bagaimana beautifulnya Islam di sini, dan juga uh, bagaimana kelebihan di bulan Ramadan. Ya. Berarti pada intinya orang Muslim di Thailand masih memiliki keamanan di sana ya, Kak? Maksudnya tidak sering terjadi bentrok dengan masyarakat mayoritas di sana yang beragama Buddha. Ya, betul. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih, Kak, datang dari Pak Rio. Kak Dai kan pernah merasakan Ramadan di Indonesia. Apa bedanya dengan Ramadan di Thailand, Kak, dengan di Indonesia? Uh, yang beda itu sebelum masuk Ramadan di Indonesia itu ramai, dan juga sebelum hari raya itu ramai sekali. Ada acara besar gitu keliling. Tapi di Thai itu kurang seperti itu. Di Thai itu kalau untuk setiap hari itu tidak terlalu jauh lebih berbeda, hampir sama aja. Karena bisa makan di masjid. Di Indonesia juga saya pernah makan di masjid. Saya tinggal di Pesan Mas Unisula, jadi datang ke masjid untuk ambil makan. Dan kalau di luar makan di masjid. Tapi yang beda itu pas masuk Ramadan sama keluar Ramadan. Di Indonesia akan lebih ramai sekali. Tapi di Thailand itu tidak begitu ramai, tapi mereka fokus kepada beli baju yang keren untuk persiapan untuk
hari raya gitu. Berarti budayanya masih sama juga dong Kak di Indonesia. Di sini kita juga kalau misal udah pertengahan di bulan Ramadan, orang-orang udah Aha. persiapan buat cari baju untuk Idul Fitri nanti. Iya. Hmm. Dan untuk budaya Idul Fitri antara Thailand sama Indonesia sendiri, apakah ada perbedaan Kak? Kalau misalnya di Indonesia kan Idul Fitri itu identik dengan setiap keluarga tuh selalu menyambangi atau mendatangi rumah-rumah keluarga mereka atau tetangga-tetangga mereka untuk istilahnya bersilaturahmi, lalu minal aidin wal faizin seperti itu. Nah, apakah di Thailand ada budaya yang sama atau berbeda Kak, KDI? Hampir sama sih, hampir sama karena seperti saya kan saya sekarang kerja di Bangkok, di ibu kota. Jadi pas hari raya saya juga harus balik ke rumah untuk bertemu sama saudara, kumpul dan juga visit ke saudara luar provinsi seperti itu. Jadi hampir sama, tapi merasa kalau di Indonesia itu muslimnya merasa lebih akrab ya. Maksudnya saya lebih, ini serius, saya lebih merasa aman tinggal di Indonesia lebih daripada Thailand. Thailand itu saya sebelum saya ke Indonesia itu saya kurang berani untuk jalan-jalan. Tapi setelah saya ke Indonesia itu, waduh, saya udah jalan kemana-mana, naik bis, naik angkot, naik semuanya. Nah, dari situ apa ada keinginan atau bayangan untuk tinggal di Indonesia nantinya Kak? Insya Allah bisa jadi karena ada peluang untuk kerja juga sih antara Thailand sama Indonesia. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan datang dari peserta kita, yaitu Melinda NR. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Saya punya teman dari Thailand, tetapi kita belum saling memberitahu agama kita masing-masing. Nah, apakah saya bisa bertanya tentang keunikan Ramadan yang ada di Thailand? Atau mungkin keunikan Ramadan di Thailand yang tidak ditemui di Indonesia sendiri mungkin nih Kak. Keunikan. Kalau di Thailand itu eh, apa ya yang unik? Karena saya setiap hari itu biasa aja. Eh, Teman dia itu orang-orang Islam juga ya. Tapi cuman belum teman dia dari Thailand. Tapi belum sering memberi tahu agama kita masing-masing. Karena di Ramadan di Thailand itu tidak begitu unik sih, tapi mungkin mungkin ada pasar Ramadan untuk teman-teman Muslim. Jadi setiap kota itu ada pasar Ramadan dan lebih ramai daripada bulan lain gitu. Jadi khususnya di situ ada makanan Muslim, juga orang luar negeri, orang Buddha datang untuk beli dan mereka juga ingin merasakan makanan halal punya orang Muslim gitu. Oke. Nah, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir Kak dari sesi Q&A kita pada hari ini. Nah, itu kan tadi ditanya mengenai keunikan yang ada di Thailand. Saya pengen tanya, ada nggak kuliner yang dia ini seasonal, alias dia cuma muncul di bulan Ramadan aja, yang datang dari Thailand sendiri? Ada nggak, Kak? Makanan yang ada banyak sih, ada seperti khao yam. Khao yam itu tidak terlalu lebih kecil, tidak terlalu beda, tapi dia pakai uh, dia dia itu unik dan maksudnya untuk khusus bulan Ramadan itu lebih setiap pasar itu jual. Tapi kalau hari biasa itu kurang uh, susah dicari makanan itu. Dan ada lebih banyak lagi. Saya juga kurang tahu. Oke, apa-apa, Kak. Oke. Nah, itulah teman-teman, insightful sekali kita dapetin sebuah
pengetahuan baru mengenai tradisi dan budaya selama Ramadan di Thailand yang sudah dipaparkan oleh KDI sendiri. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada KDI atas pemaparan materinya dan penjelasan atas setiap pertanyaan yang sudah teman-teman berikan kepada KDI. Selanjutnya, jika KDI ada acara atau kesibukan yang lain, bisa diperkenankan untuk leave Zoom meeting. Sekali lagi, terima kasih siap. KDI atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kita ke Thailand, waktunya buat kita terbang nih ke Malaysia ya. Nah, dari Malaysia kita dapat pembicara yang tentunya kita kulik dulu ini dengan membaca resume dari pembicara kedua yang kali ini akan kita bahas bersama-sama. Baik, pembicara kedua kita datang dari Kak Ain Safiah binti Abdul Aziz. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Kebangsaan Malaysia di jurusan Environmental dan Occupational Health di Fakultas Ilmu Kesehatan yang saat ini sedang menempuh studinya di tahun ketiga. Nah, kita bisa lihat secara sesama di bagian education, Kak Safiah, kita bisa memanggilnya begitu, mendapatkan Foundation of Medical Science dari University Kuala Lumpur Royal College of Medicine di tahun 2020 dan di tahun 2021. Nah, sekaligus di Curricular Activities Involvement, Kak Safiah cukup aktif ya teman-teman, dan ini juga bisa jadi inspirasi kita untuk tetap aktif sebagai mahasiswa, dengan salah satu kegiatannya adalah sebagai Secretary of Webinar Psychosocial Hazard at Workplace. Dan selanjutnya ada achievement juga yang Kak Safiah raih, salah satunya yaitu GPA Scholarship Award yang Kak Safiah dapatkan di tahun 2022. Mari teman-teman kita sambut bersama pembicara kedua kita kali ini, Kak Safiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Safiah, apa kabar? Kabar baik. Masya Allah. Gimana Kak, udah siap untuk membagikan cerita dan pengalaman mengenai tradisi dan budaya di Malaysia selama Ramadan ke teman-teman semua? Oke, sekejap ya. Oke. Baik, Kak Safiah. Untuk waktu 20 menit ke depan, dan layar saya berikan kepada Kak Safiah. Oke. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Mr. Lior, the first speaker, Mr. Dairito, and also thank you to the Saudari Nana Naulita. Okay, so today I would like to share about suasana Ramadan di Malaysia. Kita dengar daripada United Kingdom, daripada New Zealand last week, and just now kita dah dengar from the Thailand. So I would like to share about Malaysia. Okay, so as Malaysia, kita ada 14 negeri dan satu negeri itu kita dikira sebagai wilayah persekutuan iaitu Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Labuan, dan di bawah di selatan Malaysia iaitu negara jiran kita iaitu Indonesia. Dan saya juga sebenarnya suka juga pergi ke Indonesia. Saya juga pernah pergi ke Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya. Then latest was last year, I went to the Embassy of Malaysia in Jakarta. Okay, so buat teman-teman yang ingin ke Malaysia dan sudah tentunya apabila ingin ke Malaysia dan Kuala Lumpur International Airport, which is we call it as KLIA, was the first place that you guys will arrive from the Indonesia, right? Okay. In Malaysia, kita ada berbilang-bilang kaum sangat banyak dan majoritinya ada 3 iaitu Melayu, India dan Cina. But the population of Muslim was almost 70%.
Okey, jadi di sini saya kongsikan sedikit beberapa tempat menarik di Malaysia ya. Pertama sekali is Menara 118, which is the second highest tallest tower in the world. The next one is of course Gunung Kinabalu. The third one is Tanjung Pai, which is the southernmost titik penghujung selatan untuk Malaysia, Semenanjung Malaysia. The fourth one is KLCC Twin Tower. Of course, I think semua orang tahu. The next one is Langkawi Cable Car. Dan merupakan tapak pemilihan untuk Langkawi UNESCO Park. And then the Bunga Rafflesia, the biggest flower in I think in Asia, but it's located ataupun dia boleh dijumpai di Sarawak. Bercakap tentang makanan di Malaysia sangat banyak because every states in Malaysia ada dia punya makanan yang dikenali sendiri, and also setiap like us setiap kaum tu pun sendiri ada makanan yang mereka ada. Jadi pertama sekali nasi lemak, nasi kerabu comes from Kelantan, char kway teow from Penang. Nasi ambeng also known in Johor, and then kuih-kuih, and then the dodol is from Melaka. Okay, jadi berkenaan dengan puasa, I think Indonesia and Malaysia is almost the same. Jadi cumanya perbezaan waktu di Malaysia 1 jam lebih cepat berbanding Indonesia. Tetapi saya rasa puasa juga bermula pada hari yang sama ya, iaitu 12 Mac, hari Selasa hari itu. Based on anak bulan, kita akan melihat dekat Balai Cherak, dekat a few places in Malaysia. And then this guy adalah penyimpan muhung besar raja-raja, which is he always akan announcekan hari raya and also puasa bila 2 days before hari puasa and raya. Okay, jadi di Malaysia selalunya dalam pukul 4 pagi ataupun 3 pagi we start to sahur, and ada juga yang pilih untuk makan sahur di luar, contohnya di kedai restoran ataupun berkelah di tepi pantai ke apa. And then waktu bersahur juga ends pada pukul 6 suku. Jadi lepas itu masyarakat di Malaysia akan mula sibuk untuk bersiap-siap pergi kerja, memulakan pengajian dan sebagainya lah sepanjang berpuasa. Okey, jadi yang ini pula adalah untuk iftar. Iftar di Malaysia ada beberapa jenis kerana ada satu tempat dia memilih untuk iftar di masjid ataupun terbuka kerana di masjid kadang-kadang boleh dapat makanan secara percuma saja kerana ada organisasi ataupun yang membantu untuk memberi makanan secara percuma kepada semua yang ingin makan di masjid ataupun di tempat terbuka. Dan satu lagi agihan iftar percuma. Sebagai contoh macam tempat saya, ada masjid yang berdekatan dengan institusi pengajian saya. Jadi masjid tersebut sentiasa setiap hari akan memberikan makanan percuma kepada dekat asrama saya, at my hostel. And then satu lagi kita pun ada jugalah macam buffet atau serve iftar Ramadan dekat hotel-hotel ke atau dekat restoran. Itu pun based on our planning lah, macam untuk kita berjumpa dengan kawan-kawan, untuk kita mengeratkan silaturahim lah dengan family sambil berbuka puasa. And another one is iftar secara tempat terbuka, macam beramai-ramai. Memang ada satu tempat terbuka macam ni dekat Putrajaya. So memang mereka akan pilih untuk berbuka di situ dan akan ada masjid dekat sebelah, so diorang just go for the tarawih the next after that. And okay, ini antara pula suasana dia. Sepanjang bulan puasa kita akan ada bazar Ramadan lah. Bazar Ramadan ni adalah tempat untuk mereka menjual makanan seperti murtabak, ayam goreng, whatever lah, semua yang sangat-sangat sedap dan boleh rambang mata semasa puasa dan semua nak beli. And then lepas tu malam pula mostly kita akan ambil peluang lah untuk salat tarawih berjemaah di masjid dan surau. Seterusnya dalam bulan puasa juga di Malaysia akan buat tadarus dan khatam Al-Quran.
di masjid ataupun macam di institusi pengajian akan membuat majlis tersebutlah untuk our pengisian masa sepanjang bulan puasa, dan persiapan raya contohnya masyarakat di Malaysia lebih pilih untuk membeli baju raya untuk persiapan hari raya seperti menghias rumah sebagai vibes untuk raya. Okey, dan ini juga antaranya mengacau bubur lambuk. Kita akan masjid akan mengacau bubur lambuk dan we will distribute to the neighbor, to the anyone yang ada dekat area tersebut. It does happen during 10 Ramadan usually. And then last but not least, we will go back to our hometown. We pulang ke kampung, and definitely we will akan jam sangat teruk, tetapi we will have another macam public transport like kereta api laju, akan ada kapal terbang, tapi we still akan menghadapi this kesesakan but still had fun. Okay, untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia, pertama sekali kita akan buat takbir raya. Contohnya sebagai untuk organisasi seperti kementerian-kementerian, mereka akan membuat takbir raya secara rakaman dan mereka akan disiarkan pada hari raya pertama. And then kita akan menziarahi saudara-saudari, saudara mara yang ada berdekatan, yang lama tidak berjumpa untuk mengeratkan lagi ukhuwah persahabatan. Dan seterusnya kita akan buat solat sunat hari raya. Definitely akan buat solat raya dekat semua masjid. Around 8.15 macam tu dah mula dipenuhi orang, dan kita akan start pada pukul 8.45 macam tu. And hiasan lebaran lah macam main mercun, main bunga api, adik-beradik berkumpul ramai-ramai macam tu. Okay, and then this is one Salam Perantauan. Salam Perantauan is actually satu inisiatif lah untuk warga Malaysia yang tidak balik beraya di Malaysia, tidak dapat balik beraya bersama, contohnya sambung belajar ataupun bekerja. Jadi newspapers dekat Malaysia akan buat macam salam perantauan, so diorang akan hantar gambar macam ni and then ucapan untuk ahli keluarga di Malaysia. Last but not least, juadah hari raya, makan lagi. Kita akan makan macam lemang, sate, ketupat, lots. Okay, itu saja. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih Kak Safia atas pemaparan materinya yang sangat insightful dan tentunya mengingatkan saya dengan Upin dan Ipin, karena ini benar-benar, oh ya, sama banget ya ternyata gitu. Nah, oke, tibalah kita di sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman semua untuk bertanya mengenai hal-hal seputar tradisi dan budaya selama Ramadan di Malaysia kepada Kak Safia. Oke, datang dari Cantika Junior ya. Apa makanan favorit Kak Safia ketika buka puasa di KL? Kalau saya berada di asrama, saya lebih suka makan nasi ayam, murtabak, kuih tepung pelita. Tapi kalau di rumah, saya lebih suka masak bersama ibu saya. Jadi kami akan masak macam pasta ataupun mi goreng, bihun goreng, dan ada dessert. Oke, ternyata emang dari segi kuliner tuh Malaysia dan Indonesia masih kental ya Kak kesamaannya begitu. Iya, masih kental. Oke. Wah, ini kelihatan banget nih Kak Cantika kebanyakan nonton Upin Ipin ya. Nah, selanjutnya datang dari Kak Melinda. Izin bertanya, Kak. Ramadan di Indonesia dengan Ramadan di Malaysia hampir sama. Apakah ada perbedaan yang menonjol dari kedua persamaan tersebut? Saya rasa almost sama. Tapi apa yang berbeza, I think mungkin dari segi makanan yang bila dijamu waktu berbuka dan waktu sahur, dan juga like kalau kami masih meneruskan lagi pengajian tetapi akan diberi online after this sampai raya. Jadi mungkin di situ mungkin ada perbezaan sedikit lah, tapi almost I think the same. Ya, benar sekali, Kak. Lalu ada dari Muhammad Arkan. Apakah di Malaysia juga ada tarawih yang ekstrim seperti Indonesia, Kak? Cepat atau lama 30 juz bacanya?
Tidak. Ada masjid melakukan 8 rakaat, 8 rakaat dan 3 witir, dan juga ada masjid yang melakukan 20 rakaat. Jadi most likely kalau untuk yang 20 rakaat tersebut, mereka akan habiskan tak akan habiskan 30 juzuk, just one juzuk. Tapi kalau untuk yang 8 rakaat tu most likely 5 muka surat atau 6 muka surat sahaja dalam satu malam tersebut. Ya. Oke, ternyata memang masih sama juga ya Kak dari segi ibadah sendiri dengan Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rio. Apakah ada beda jam belajar atau bekerja selama bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan lain untuk Kak Safiah? Ada. Kat di sini mereka dipanggil sebagai flexible time, which is akan start kerja on 8 o'clock and will end at 4 o'clock as earlier, sebab after that mereka beri masa untuk persiapan berbuka, untuk pergi ke bazar, untuk berbuka puasa dengan keluarga, untuk balik. Kerana pada pukul 4 petang tu akan start kesesakan traffic jam. So mereka kena cepat. Kalau tak nanti berbuka ke atas kereta saja. Oke. Nah, ini mungkin datang dari pertanyaan saya pribadi, Kak Safiah. Tadi kan Kak Safiah pernah mention kalau Kak Safiah pernah datang ke Indonesia di beberapa provinsi. Nah, mungkin Kak Safiah bisa menceritakan perbedaan dari budaya Indonesia sendiri yang menurut Kak Safiah, oh ini baru dialami atau baru bertemu dengan budaya ini, gitu Kak Safiah. Okey, baru ketemu ya. Mungkin dari segi makanan juga, sebab contohnya saya suka makan pempek, bakso. Jadi saya rasa bakso di Indonesia lebih sedap. Itu dari segi makanan. Kalau dari segi bahasa mungkinlah berbeza sedikit, tapi masih boleh difahami. Dan juga kalau dari segi saya rasa shopping pun shopping di sana saya lebih suka sebab sangat murah dan saya akan beli banyak barang. Oke. Nah, pada saat Kak Safiah datang ke Indonesia itu, apakah pernah bertepatan pada saat bulan Ramadan, Kak? Tidak pernah, tapi mungkin akan merancang untuk merasa pengalaman berpuasa di Indonesia. Baik. Oke, nah kita masih ada beberapa waktu lagi Kak untuk sesi Q&A kali ini. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak Safiah beberapa waktu lalu ikut kegiatan online Harmoni di FAI Unisula. Bisa cerita tentang kesannya Kak? Unfortunately, I joined for 2 days and the next day tu saya masuk hospital kerana keracunan makanan. Tetapi saya dapat perkongsian daripada hari pertama dan hari kedua tersebut really benefits me and open my knowledge lah. Oke, nah dari situ apakah dari Kak Safiah sendiri ada keinginan untuk, kalau misal dari OIA atau Unisula atau bahkan di Indonesia sendiri ada program, apakah Kak Safiah memiliki keinginan untuk ikut di program tersebut? Semestinya, because saya suka mencari pengalaman dan knowledge. Jadi macam dekat institusi pengajian saya juga, saya akan join macam-macam aktiviti lah untuk saya, for my communication skill, for my soft skill, hard skills, ya. Oke, baik. Dan ini pun juga terlihat sendiri ya Kak dari CV-nya Kak Safiah yang benar-benar banyak sekali kegiatannya yang sampai-sampai ini tuh saya coba masukin nih ke resume tadi. Nah, mungkin mengenai kegiatan Kak Safiah tadi, mungkin ini akan sedikit out of topics from the Ramadan sendiri. Itu gimana sih Kak Safiah menjadi mahasiswa yang tetap aktif di sela-sela kesibukannya mereka, baik itu bekerja ataupun kegiatan di luar kampus sendiri? Dan tentu ini Okay. pasti bakal memberikan insightful kepada peserta yang lainnya. I see. First and foremost, we have to set our intention. Kita masuk university is because of we would like to be success, and definitely we cannot neglect our assignment. We cannot neglect our education personally. Jadi saya akan buat assignment saya dulu. Saya tak akan procrastinate. Saya akan buat dulu kerja saya yang berkaitan dengan exam ke apa. Dan only saya akan bawa kerja seterusnya kepada
curricular activities. Jadi dan saya juga akan tidur lebih awal dan bangun awal supaya kita sentiasa segar dan kita dapat buat setiap kerja itu tersebut dengan lebih cergas dan mudah. Dan for example, kalau kita rasa susah pun kita tak boleh putus asa. We have to just move on and go with the flow. Oke, benar banget ya Kak, karena emang di dunia ini tuh tempatnya untuk gagal dan tempatnya juga untuk selalu mencoba terus-menerus sampai apa yang kita inginkan tuh bisa tercapai, gitu ya Kak. Nah, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kali ini, Kak Safia. Nah, karena kita masih ada waktu luang, apakah ada beberapa hal yang ingin Kak Safia sampaikan kepada teman-teman sekalian? Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput saya sebagai speaker pada hari ini kepada Mr. Rio. This is my wonderful experience, I guess. Secondly, saya ingin mengucapkan salam perkenalan kepada Unisula UIA. And then, apa lagi? Saya rasa itu sajalah. Saya rasa I really appreciate it. Thank you for the opportunity given. Terima kasih kembali Kak Safia, dan harapannya setelah dari program Alinea ini, kita OIA dan Kak Safia bisa berkesempatan bertemu secara langsung di kesempatan selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Dairito dan Kak Safia yang telah bersedia untuk memberikan waktu dan tenaganya untuk menjadi pembicara kita pada hari ini. Dan tentunya harapan besar ke depannya untuk kita bisa bertemu secara langsung atau berpartisipasi pada kesempatan selanjutnya. Dan setelahnya saya ucapkan juga kepada Pak Rio pribadi selaku Kepala UPTK UI yang telah mencanangkan program ini sehingga kita semua bisa mendapatkan sebuah insightful atau pandangan baru mengenai tradisi dan budaya selama bulan Ramadan di beberapa negara di luar Indonesia. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di acara kita pada hari ini. Jadi kita ngabuburit bersama, tapi dengan ilmu yang bermanfaat yang kita dapatin di sore hari ini. Di sini saya Nana Naulita, selaku moderator di acara Alinea seri kedua, mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Dan saya undur diri, saya ucapkan mohon maaf jika selama dalam pelaksanaan acara kita mendapati sebuah kesalahan atau ketidaknyamanan baik dari pembicara sendiri ataupun teman-teman sekalian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safia, Kak Dairito, terima kasih.